Sinetron buku harian Seorang Istri episode nanti malam 6 Juli 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Tante Merlin yang telah menghubungi Rani karena Tante Merlin akan menanyakan di mana keberadaan Fajar. Dan di situ Tante Merlin terus bertanya kepada Rani, "Rani, kamu bersama Fajar apa enggak?" Dan di situ setelah bertanya Tante Merlin kepada Rani, Rani pun menjawab, "Aku sedang taksi akan menuju ke kantor polisi karena Pak Fajar sedang ada urusan di kantor polisi," ungkap Rani kepada Tante Merlin. Singkat cerita, setelah mengatakan hal itu, Tante Merlin langsung tutup dan terkejut setelah mendengar Fajar berada di kantor polisi. Di adegan selanjutnya terlihat Fajar dan juga si Alia sedang menghadapi proses pencurian sebuah berlian. Di situ Fajar membela Alia. Namun apa daya, polisi sudah menambahkan bukti yang begitu kuat kepada Alia dan Fajar pun terlibat. Dan polisi menuduh Fajar sekongkol bersama Alia. Setelah berkata seperti itu polisi kepada Fajar, Fajar menjawab, "Aku tidak mungkin karena aku yang membuka acara tersebut." Setelah itu tiba-tiba datang Rani. Rani terus membela Fajar sekuat tenaga dan Rani berkata kepada polisi, "Pak polisi, aku tahu tidak mungkin Pak Fajar mengambil kalung itu karena dia yang punya acara." Di situ langsung polisi bertanya kepada Rani, "Kamu siapa?" "Saya pengacaranya Pak Fajar dan ini kartu nama saya." Di situ Rani sekuat mungkin membela Fajar agar Fajar tidak dipenjara karena polisi melibatkan kepada Fajar bahwa Fajar dan Alia satu kongkol untuk mengambil kalung tersebut. Di adegan-adegan selanjutnya polisi terus menyelidiki Rani. Dan setelah tahu bahwa Rani pengacaranya Fajar, di situ polisi memutuskan Fajar bebas. Namun Alia yang akan dimasukkan ke ruji-ruji besi karena telah terbukti. Dan di situ terlihat Rani terdiam setelah Fajar lolos dengan urusan ini. Namun di situ Fajar bertanya kepada Rani bahwasanya, "Rani, tolongin Alia." Dan di situ tidak mau langsung Fajar pun membawa Rani ke belakang dulu dan pamitan kepada polisi untuk bicara bersama Rani berdua di belakang kamar tersebut. Di situ langsung Fajar membawa Rani ke sebelah kamarnya. Dan setelah pembicaraan antara polisi untuk memasukkan Alia kepada ruji-ruji besi, dan Fajar berkata, "Tolong Rani, aku mohon tolong bebasin dan tolong bantu Alia agar Alia tidak dipenjara." Di situ Fajar memohon-mohon kepada Rani untuk membantu Alia. Namun di situ Rani berkata, "Pak Fajar, itu tidak mungkin karena bukti sudah kuat." Di situ sambil berkata di dalam hatinya, "Pak Fajar kok malah membela Alia sedangkan ke aku tidak memuji bahwa aku sudah menolong dirinya." Di situ Rani sangat dicuekin pertolongan dirinya kepada Fajar. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Dewa yang telah mencari Alia si ular kobra. Karena Dewa dan Nana akan menemui Alia karena Nana seorang adik sangat kangen kepada kakaknya. Maka itu Nana mengajak Dewa untuk ke rumahnya. Namun di situ diketok, digedor pun tidak ada jawaban. "Kemanakah Alia?" ungkap Dewa dan juga Nana. Di sisi lain, di situ Nana langsung menghubungi Pasa dan juga Fajar, namun semua
telepon tidak ada yang diangkat. Bahkan menghubungi Alia pun tidak juga mengangkatnya. Di situ Nana setelah ke Pasha, Fajar dan juga semua rekannya dihubungin oleh Nana, tidak ada yang nyambung. Singkat cerita, setelah beres telepon, tiba-tiba datang si Tangkurak Kelvin. Tangkurak Kelvin melihatin di rumahnya ada Dewa dan juga Nana, sangat kaget dan terkejut. Dan Kelvin berkata di dalam hatinya, ada apa Dewa dan Nana ke rumah ini? Di situ langsung Kelvin mendatangi Dewa dan Nana dan bertanya, Dewa, kamu ngapain datang ke rumah ini dan ada perlu apa? Ungkap Kelvin kepada Dewa. Dan Kelvin terus menegur dan bertanya, namun Dewa dan Nana menjawab, aku mencari Alia. Kemana Alia kamu umpetin? Ungkap Nana dan juga Dewa. Di situ Dewa terus bertanya, karena aku sangat penting sekali, dia itu adiknya Nana. Di sisi lain, Kelvin menjawab, Alia sudah lama tidak di sini, entah kemana rimbanya. Perkataan-perkataan Kelvin membuat Nana dan Dewa emosi, dan di situ Nana dan Dewa pun langsung tidak menanggapi seorang Kelvin si bayawak darat. Nah, oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian seorang istri agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Nah, oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian seorang istri ini yang akan tayang nanti malam hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para penonton dimanapun kalian berada.